Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada saat ini. Marilah bersama-sama kita memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga justru menjadi awal dan menjadi dasar kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid dan kita saat ini adalah orang-orang yang mengenal tentang kasih Allah. Dan kita saat ini juga diutus membagikan kasih ini kepada sesama kita. Maka, kisah kasih penyelamatan Allah yang belum berakhir ini, marilah kita lanjutkan. Marilah kita bagikan lewat kehidupan kita. Bukan sekedar kisah yang dituturkan sebatas kata-kata, melainkan dengan cara hidup kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan kajamu, setiamu Tuhan, ku tuturkan kajamu, kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Kristus beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan
Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jika kita merenungkan firman Tuhan ini dan juga kita cocokkan dengan kehidupan kita sehari-hari, firman yang sudah kita terima ini belum dapat kita lakukan dengan baik. Kita masih sering melalaikan untuk mengasihi dan juga di dalam menjalani kehidupan kita masih berbuat dosa. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu, ya Allah, kami mengakui segala dosa-dosa kami. Kami mengetahui bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka di dalam kerendahan hati dan juga di dalam penyesalan, kami mengakui segala dosa dan salah kami dan kami bertobat. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa Tuhan mendengar seru doa kita. Dan kepada setiap mereka yang mengaku dosa dalam kerendahan hati dan bertobat, Tuhan mengampuni. Dan Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat ini diambilkan dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami yang telah Engkau ampuni dosa dan pelanggaran kami, saat ini datang kepadamu memohon, kiranya berkat firman Tuhan yang saat ini kami terima boleh kami mengerti, kami lakukan, dan kami lanjutkan dalam kehidupan keseharian kami. Tuntunlah kami pada kebenaran-Mu. Roh Kudus, terangilah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan kisah Yesus bersama dengan murid-muridnya, kita menyaksikan sebuah kisah yang penuh dengan dinamika. Suka dan duka silih berganti. Ketika Yesus hadir di antara mereka, hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, saat itu sudah mulai tertanam bahwa Yesus inilah Mesias. Yesus inilah yang nanti menjadi raja, yang nanti akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan. Mereka sangat percaya akan hal itu. Tetapi pengharapan yang sepertinya sudah ada di depan mata, kemenangan yang seakan-akan sudah ada di hadapan mereka, ternyata semuanya berakhir ketika Tuhan Yesus disalibkan. Bagi murid-murid, semua harapan hancur. Mereka putus asa dan mereka menganggap dengan penyaliban itu semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tetapi tidak lama mereka dikejutkan dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Ada sukacita dalam kehidupan mereka. Ada semangat baru ketika mereka harus melayani. Cukup bagi mereka untuk bersatu kembali. Tetapi saudara-saudara, ternyata pengharapan mereka juga tidak lama. Karena Yesus harus naik ke surga. Nah, apakah kemudian mereka berputus asa ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Ternyata yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika Yesus naik ke surga, ketika mereka ditinggalkan di bukit itu, tidak ada kedukaan, tidak ada perasaan kehilangan, tetapi ada sebuah sukacita. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, perjumpaan pada saat itu, murid-murid diberikan sebuah pencerahan. Nah, pencerahan yang dialami oleh murid-murid inilah yang kemudian merubah kehidupan mereka, merubah spiritual mereka. Yang pertama, murid-murid merasakan sukacita. Karena mulai saat itu mereka tidak lagi merasakan penyertaan yang terbatas, tetapi sebaliknya karena mereka merasakan penyertaan yang tidak terbatas. Mereka akan mendapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ini membawa sebuah sukacita bagi mereka. Lalu yang kedua, murid-murid Yesus pada saat itu mengalami transformasi iman.
Murid-murid tidak lagi melandaskan iman percaya mereka pada segala sesuatu yang bersifat visual, yang bersifat kedagingan, atau yang bersifat perjumpaan fisik dengan seseorang. Karena ada penolong yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Nah, itu dua hal. Kemudian yang ketiga, peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini menjadi momen bagi para murid untuk memulai kembali pengutusan mereka, menyegarkan kembali panggilan mereka. Mereka tidak lagi terobsesi dengan keberadaan kerajaan duniawi. Mereka tidak lagi terobsesi dengan pemulihan kerajaan Israel, tetapi mereka membayangkan, mereka berharap, mereka mengimani akan kehadiran kerajaan Allah. Lalu masih ada satu lagi. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di surga adalah sebuah momen yang sangat indah, yaitu ketika Tuhan Yesus memberkati mereka. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di sini kita pun juga disegarkan. Bukankah setiap kali ibadah atau pada akhir ibadah selalu pendeta melayangkan berkat? Nah, berkat itu bukan berarti tanda ibadah selesai, bukan tanda ibadah sudah berakhir. Tetapi sebenarnya berkat itu adalah sebuah permulaan pengutusan melanjutkan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Yesus memberkati murid-muridnya, pada saat itulah murid-murid Yesus harus melanjutkan karya Kristus di dalam kehidupan mereka, sama seperti kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan kepada kita melalui kisah kenaikan Tuhan Yesus ini juga berlaku. Yang saya garis bawahi, kita harus melanjutkan kisah Kristus. Kita harus melanjutkan apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Nah, inilah saatnya kita mengalihkan pandang kita. Seperti murid-murid yang saat itu diingatkan oleh seorang malaikat ketika mereka terus memandang ke langit. Ini juga menjadi pengingat bagi kita agar kita di dalam kehidupan kita tidak hanya memandang ke atas saja, tetapi kita perlu memandang ke bawah. Ini juga mengingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai gereja, kita tidak hanya memikirkan perkara-perkara rohani saja. Kita tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas saja. Tetapi kita perlu membuka mata, kita melihat keadaan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, dan kita bertindak. Nah, ada kabar yang boleh kita bawa, yaitu pertobatan. Kenapa pertobatan ini menjadi satu hal yang penting, yang harus dibawa? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena pertobatan itu adalah salah satu hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, mungkin kita mengingat di dalam kehidupan kita.
kita melihat pengalaman kehidupan kita. Kalau kita berbuat salah, lalu ngaku, seringkali malah dihukum. Ketika kita berbuat salah, kemudian kita dengan jujur mengakui, malah mendapatkan penghakiman. Itu yang terjadi di dalam dunia pada saat ini. Pertobatan itu menjadi hal yang menakutkan. Kenapa? Karena justru karena pertobatan itu seringkali orang malah nggak diterima. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan juga bukan hal yang gampang, karena seringkali kita ditarik kembali dalam kehidupan kita yang lama. Nah, pertobatan pada masa itu juga menjadi hal yang menakutkan. Karena saat itu mereka harus menyembah dewa-dewa. Bahkan ada satu aturan, mereka boleh menyembah Tuhan mereka masing-masing, boleh beribadah dengan agama kepercayaan mereka masing-masing, tetapi setelah mereka mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Kita bisa membayangkan dalam sebuah iklim penjajahan, kalau orang tidak mau melakukan itu, penghukuman. Atau kalau kita mau kenakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak anak-anak yang kesulitan ketika mereka harus melepaskan diri dari ikatan dengan gengnya. Mereka mau bertobat bahwa kehidupan yang mereka jalani, mereka alami itu keliru. Mereka mau undur dari kelompok itu. Tetapi pada kenyataannya tidak mudah. Digundeli. Atau kita yang mau menerima juga kadang-kadang takut. Jangan-jangan dia nanti dan sebagainya. Nah, mereka menghadapi ancaman. Sulit bagi anak-anak semacam itu untuk meninggalkan. Cibiran dan tentangan kadang-kadang juga diterima. Kenapa? Karena dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang suka menghakimi, dunia yang suka menghukum dan dendam. Sehingga dalam situasi yang seperti inilah, kabar sukacita, kabar tentang pengampunan itu diperlukan. Tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Kabar pengampunan itu menjadi kabar yang menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih menyenangkan, kecuali ketika kita diampuni. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melanjutkan karya Allah ini, melanjutkan kisah kasih Kristus ini, kita diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk menghadirkan damai sejahtera dan kasih. Semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ya, bukan demi kemuliaan diri, bukan untuk kemasyhuran gereja, bukan untuk kemasyhuran denominasi, ataupun kemasyhuran kelompok-kelompok kita. Tetapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga menyadari bahwa di dalam menjalankan, melanjutkan kisah kasih Kristus ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Namun kita tidak boleh berhenti hanya pada kata sulit. Kita tidak boleh berhenti
ketika ada begitu banyak rintangan. Kita membawa misi Kristus. Nah, untuk itu, kita jangan sampai kendor dalam berjuang. Jangan sampai kritik Nietzsche itu kembali terdengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nietzsche itu pernah mengkritik gereja. Ia mengkritik demikian, bahwa gereja adalah lembaga yang lemah dalam menghayati imannya. Karena daya juangnya lemah. Seringkali gereja lari ketika ada kesulitan. Gereja menghindar ketika harus berkorban. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita perlu daya juang. Dan memang jika kita mengandalkan diri kita tidak akan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Tetapi kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan memampukan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah kita mulai melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sekalipun itu sulit, namun kita percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita. Marilah kita melakukan karya itu dengan menghayati penyertaan berkat dan juga kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Mari kita mengambil sikap doa, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih setia dan berkat. Terima kasih Tuhan jika saat ini Tuhan memanggil kami, untuk kami ambil bagian melanjutkan karya kasih Kristus terhadap dunia. Biarlah kami saat ini Tuhan, dengan berkat-Mu dan pengutusan-Mu, kami melanjutkan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melihat, kami mau bertindak untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesulitan, mereka yang sakit, mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi, para medis, dan orang-orang yang ada di barisan terdepan dalam mengatasi pandemi ini. Kiranya ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan mereka. Dan juga Tuhan yang menuntun setiap langkah gerak kami, kiranya gereja-Mu ini dan kami semua boleh terlibat di dalam aksi-aksi sosial, kepedulian terhadap saudara-saudara kami. Mari Tuhan, kami mau menjadi umat-Mu yang melanjutkan karya kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan kami, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan. Berkati juga anak-anak kami,
Kiranya ya Tuhan, Tuhan tuntun anak-anak kami untuk meraih masa depannya. Tuhan berkati setiap kerja kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama dengan umat Tuhan di segala zaman dan di segala tempat kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini tiba waktunya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kita dengan limpah, telah memberkati kita dengan firman, dan juga kesehatan, dan juga segala penyertaan yang melimpah dalam kehidupan kita. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan, kita landasi dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan memasukkan di dalam amplop. Silahkan tuliskan tanggal ibadah Bapak Ibu. Dan bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan di gereja, atau bisa dititipkan ke majelis gereja, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan transfer. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya,
Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan bagi-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat-berkat Tuhan, dan juga sebagai pernyataan penyerahan diri kami pada pemeliharaan Tuhan. Terimalah persembahan kami. Kuduskanlah, peliharalah kami dengan kasih setia rahmat dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Lanjutkanlah kisah Kristus. Berkaryalah bagi Tuhan. Berkaryalah kepada sesamamu. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nyatakan kasih Kristus kepada dunia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melaksanakan ibadah pada saat ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku. Tetap semangat beribadah, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.